Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, baik dari teman-teman TNI dan Polri-nya, dan juga ada Banser dan Ansarnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada pasangan mempelai, bil khusus Mbak Aisy Rozania dan Mas Aufan, ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh salehah, dan insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya, diluaskan rezekinya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di sore yang penuh dalam keberkahan ini, di awal lembaran kebaikan catatan kehidupan kita, insyaallah kebaikan ini penyebab Allah berikan kita kenikmatan dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang menyebabkan apabila kematian akan datang, Allah berikan kita kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan di dalam Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah menyatakan bahwasanya setiap manusia, orang yang bersyukur kepada Allah maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Orang yang kurang syukur atau kufur atas nikmat Allah, maka Allah menyatakan bahwasanya azabku sungguh amat pedih. Kenapa Allah memberitahukan ini? Ternyata
Syukur itu tidak akan dapat dilakukan oleh setiap hamba kecuali atas keinginan Allah. Ayat tersebut diawali daripada ayatnya wa in ta'adzana rabbukum, atas izin dari Tuhanmu, dari Allah Rabbul Alamin, seseorang akan diberikan kelapangan hati untuk selalu bersyukur kepada Allah. Makanya kalau kita lagi bilang masalah pernikahan, pernikahan ini bentuk kenikmatan yang Allah berikan. Untuk siapa? Untuk pasangan mempelai. Yang tadinya haram, Allah jadikan ini dalam keadaan halal. Yang tadinya tidak mengenal antara dua belah pihak, hari ini bisa saling mengenal. Yang tadinya nggak tahu kesukaan apa, hari ini mulai bisa dikasih tahu. Maka pernikahan ini, di dalam khutbah nikah Nabi SAW membawa ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Kenapa ayat ini dibawa saat khutbah nikah? Agar setiap hamba mengetahui inti dari pernikahan bukan hanya urusan biologis, bukan urusan yang namanya cuman sekedar ekonomi, melainkan meningkatkan ketakwaan. Beberapa ulama menyatakan pernikahan bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Kapan pernikahan itu jadi haram? Jika sebelum menikah dia menjadi orang yang ibadah, orang yang taat kepada Allah, namun setelah ibadah dia khawatir akan jauhnya dari Allah, maka haram pernikahannya. Iklannya banyak ya, Insya Allah. Kapan pernikahan itu sunnah? Jika sebelum dia menikah sebagai hamba yang taat, lalu saat menikah dia ingin untuk menjadi hamba yang lebih taat, ini sunnah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa pernikahan itu untuk meningkatkan ketakwaan. Yang pertama, ini buat yang laki-laki, Mas. Yang pertama, pernikahan itu ngebangun rumah tangga sama kayak kita ngebangun rumah. Ngebangun rumah tangga sama sebagaimana ngebangun. Siapin dulu lahannya, tanahnya adain dulu. Setelah tanah, apa yang ditanam? Sebelum kita bangun rumah tuh apa dulu yang harus dikerjain? Apa? Gali dulu. Main pondasi aja, gali dulu. Apa maksudnya digali dulu? Cari tahu imannya bagus nggak, ibadah apa enggak, keluarganya baik apa enggak, orang yang taat nggak sama Allah. Ini penggalian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sudah kita tahu galinya, siapa orangnya, bagaimana imannya. Kalau Nabi bilang kepada laki-laki, cari calon istri yang pertama cantik. Itu buat yang laki-laki tuh, carinya yang kedua kaya, yang kedua banyak. Kalau di akhir zaman beda, justru perempuan nyarinya yang ganteng, yang kaya. Betul? Mau dapat yang baik, buat yang perempuan nih, perempuan rata-rata kalau ditanya cari jodoh yang bagaimana? Baik, terus kaya, terus ganteng, terus soleh, setia, sempurna ya.
Mau dapat laki-laki yang begitu? Maaf, laki yang begitu udah meninggal orangnya. Siapa laki-laki yang sempurna? Ganteng, kaya, amanah, royal, soleh, akhlak, kecuali Nabi Muhammad SAW. Cari laki jangan yang begitu, carinya yang bagaimana? Yang dia punya akhlak, yang dia orang yang soleh. Kalau akhlak modalnya soleh, yang kedua mendapatkan, insya Allah rumah tangganya langgeng. Amin gitu. Yalah, amin aja kudu disuruh. Kalau orang sudah nanya yang pertama yang dia pikirin masalah dunia, maaf, rumah tangganya cuma sampai ukuran isi rekening. Pepatah bilang, ada uang adek, nggak ada uang adek. Yang keluar dari lisan siapa? Laki apa perempuan? Jujur ya, benar ya. Berarti Rifki nggak bohong ya. Saya cuma bilang sama bapak, Pak, mulai sekarang stop rezeki buat istri. Kita lihat dulu Pak, kalau di stop rezeki sebisanya kita kasih segitu, tapi dia minta nambah, maaf, tolong tuker tambah istri yang begitu. Yang namanya manusia cari rumah tangga ini iman yang pertama. Pondasi rumah itu iman di dalam rumah tangga. Kalau iman ada, ekonomi beda. Kita kemarin ada corona, betul? Masuk nggak ke sini? Sepi. Sholat Jumat libur? Hah? Nggak libur? Alhamdulillah kalau gitu. Yang namanya orang saat corona, rezeki kurang nggak? Menurun nggak? Di stop apa nggak? Yang bilang di stop berarti nggak syukur sama Allah. Corona berapa tahun? 2 ya. 2 tahun corona, 1 tahun pemulihan ekonomi. Betul? Yang kerja di PHK, yang punya usaha kolab ya, bangkrut. Betul? Saya mau tanya, saat 2 tahun corona, saya mau tanya, sarapan berhenti nggak? Makan siang masih? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan nasi? Tengah malam masih nyemil indomie? Apa yang kurang rezeki coba? Semuanya Allah berikan, gak ada yang dikurangin sama Allah. Dan gak ada orang mati kelaparan saat corona, gak ada. Semua diberikan rezeki. Makanya ukuran rumah tangga jangan diukur dengan, kalau orang sudah mengukurnya dengan uang, maaf, corona juga waktu itu saya diminta untuk menasehat. Jadi penasehat di KUA. Orang KUA datang ke saya, orang dari Departemen Agama. Habib, minta tolong Bib, tolong mediasikan. Ada beberapa pasang yang ingin bercerai Bib. Rifki pikir ini orang yang mau bercerai palingan 2 pasang, 3 pasang. Begitu datang ke KUA ternyata ada 180 orang. Berarti kurang lebih perceraian itu 90 pasang. Saya bilang, ini segini banyak yang bercerai. Iya. Yang paling banyak ngegugat cerai siapa? Laki apa perempuan? Istrinya Bib. Memang paling-paling nih perempuan. Yang ngegugat cerai itu istrinya. Lalu saya tanya, sampai ke tablik akbar saya mediasi. Saya bilang, Pak, Bu, pernikahan itu kalau didasarin karena Allah semuanya enak. Makan nasi pakai garam, yang penting ada kamu di samping aku, menikmat. Betul nggak? Tapi mudah-mudahan sih nggak begitu-gitu amat juga ya. Kalau tiap hari makan pakai garam kan darah tinggi juga kita. Saya bilang, saya cuma mau tanya sama semua yang ada di sini. Saya tanya sama mereka yang mau bercerai, waktu kawin ngundang saya nggak? Enggak. Kenapa bercerai ngundang saya? Alhamdulillah dari 90 pasang yang tetap dengan perceraiannya hanya 4 pasang. Berarti semuanya cuman kurang ilmu, nggak tahu caranya harus bagaimana pernikahan ini. Makanya ibu, Bu, yang paling lemes mulut kan perempuan. Kalau punya masalah di rumah jangan dibawa keluar.
Bib, saya ngobrol sama sahabat nggak boleh. Mau cerita tentang rumah tangga sama temen nggak boleh. Cerita sama orang tua jangan. Kenapa? Aib rumah tangga telan, walaupun itu pahit terima. Kenapa? Karena rumah tangga yang tahu kita, yang tahu bisa ngejalanin cuman kita. Kalau salah orang kita berbicara, kita menyampaikan apa yang ada di dalam permasalahan rumah tangga kita. Kalau dapat orang baik, insya Allah rumah tangga langgeng. Kalau dapat yang nggak baik, hancur rumah tangga kita. Kenapa? Adanya orang oh, persis nggak tuh kayak sinetron? Ya Bu ya, Bu, paham ya? Nih saya juga pengen bilang sama Bapak, Pak, tolong selama ini kita salah Pak, untuk istri kita salah. Saya mau kasih tahu, Bapak mau terima syukur enggak ya udah, saya mah bodoh amat. Bapak harus terima, ternyata masak itu bukan kewajiban istri Pak. Jujur, nyuci, ngepel, nyapu bukan urusan istri Pak. Bukan kewajiban istri, bukan. Ke pasar bukan kewajiban istri. Nabi bilang kewajiban istri itu cuma dua, taat kepada Allah dan juga taat kepada. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Kalau ibu disuruh nyapu, nyapu. Ngepel, ngepel. Itu fungsi taat. Jadi jangan dianggap tenang. Bapak tenang dulu, jangan emosi. Yang ceramah laki-laki, masa iya saya turunin harkat martabat laki-laki? Bu, mau masuk surga enggak? Ngimpi. Kalau ibu mau masuk surga cuman satu Bu, apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Nurut aja mas suami. Nok, masak dong Nok. Iya mas. Saya mau tanya, Bapak kemarin tuh Pak, tadi di rumah masak nggak Pak? Ibu masak? Masak. Saya mau tanya, malamnya nanya nggak sama suami besok mau dimasakin apa? Gak pernah Pak, sama sekali. Kenapa nggak nanya dulu sama suami mau dimasakin apa? Jawabannya gitu, karena setiap apa yang diminta nggak pernah dibikin, maka jawabannya terserah. Saya cuma mau ngasih tahu, makanya perempuan itu jangan pernah jawaban terserah sama suami, jadi dikasih jawaban terserah. Bapak nggak percaya, besok malam minggu Bapak bawa ajak istri naik motor berdua, bilang yang yuk kita makan yuk di luar yuk. Begitu si suami ngajak makan, ibu senang nggak? Makan di luar senang nggak? Anak titipin ke panti sosial. Iya kan, mertua panti sosial ke ibu, Bu nitip dulu ya, saya mau jalan sama mas, kan begitu. Begitu keluar, Bapak kalau nggak percaya, Bapak jalan sama istri kita turunin ada di tempat tukang nasi goreng. Begitu turun pasti jawaban istri nanya, kita makannya di sini ya mas? Iya mas, jangan di sini mas. Kenapa? Masak beras perak. Terus mau di mana dek? Bebas mas, terserah. Jalan lagi ketemu sop kambing. Begitu turun, makan ini. Iya, jangan deh mas. Kenapa? Kolesterol. Terus mau di mana dek? Terserah mas aja. Begitu datang lagi ketemu di rumah makan Padang, waduh jangan mas. Kenapa? Debu. Mau makannya apa? Terserah. Ujung-ujungnya cuma makan Indomie di rumah. Yang kita harus tahu laki-laki, kenapa jawaban seorang istri itu kalau diajak makan ini terserah. Istri itu bukan cari makan, yang penting ada di pelukan seorang suami, itu yang membuat nyaman seorang istri Pak. Nih buat pasangan mempelai, siapa tadi namanya tuh? Kang Aufan, Mas ya, Mas Aufan. Mas Aufan ini rumah mertua apa rumah sendiri? Ini rumah mertua. Nikahnya Kemis kemarin.
Ini rumah mertua, hati-hati mas. Ini bertanda kurang baik. Kamar deketan nggak sama kamar mertua? Wah tuh kalau ada deket mas, bunyi krekek dikit, wah itu mas, bapak mertua pasti. Bapak mertua mana? Mana bapak mertua? Mas Aufan, Rifki cuman mau ngasih nasihat amanah dari orang tua, dari Neng Ausi. Terserah gua. Kalau IC itu aku melihat, Ausi dia melihat aku. Ngapa lu masuk? Hahaha. Ini amanah dari orang tua buat Mas Aufan. Mas, istri mas ini dididik dari kecil masalah agama mas. Untuk sholatnya, untuk baca Qur'annya, diberikan nafkah yang halal. Neng umur berapa sekarang? 19 tahun. Neng sampai umur 19 tahun ini dididik sama orang tua tentang agama, disekolahin, dikasih nafkah sampai detik ini, dan akhirnya diserahkan kepada Mas Aufan dengan ridho, tanpa Mas Aufan harus ngedidik seorang istri yang ada di samping Mas Aufan. Karena udah dapat pendidikan dari orang tua. Orang tua cuma nitip, terserah mas. Emas kalau mau ngomong masalah rezeki, emas mau ngasih berapa aja sama istri terserah. Mau dikasih makan sehari sekali, enggak makan terserah. Mas mau ngajak istri, mau tinggal di kota apa mau di atas gunung samping Maung terserah. Tapi ingat, masalah ibadahnya seorang istri akan menjadi tanggung jawab seorang Mas Aufan. Kalau seandainya ibu bapaknya masuk ke dalam surga, ketemu Mas Aufan, istri jauh dari surga, gak masuk ke dalam surga, ingat itu akan menjadi perkara besar, dan itu akan menjadi penyebab Mas Aufan akan masuk ke dalam neraka. Bawa istri sampai ke dalam surga sebagaimana yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Hum wa adwajuhum fi dilalil alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma. Bawa istri kita ke dalam surga. Hati-hati, masalah agama itu paling penting. Kasih rezeki yang sedikit walaupun berkah halal, itu jauh lebih manfaat daripada banyak tapi haram. Ya Mas Aufan ya, sudah selesai ya nasihat saya ya. Jadi kalau nanti Mas Aufan masih jauh nggak mau ngedengar, yang jelas saya udah nggak ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Orang tua juga udah saya sampaikan ya. Kenapa? Neng maafin, cari tahu kesukaan seorang suami, kesenangannya apa. Kalau Mas Aufan minta, Neng tolong kalau mau tidur dandannya Neng, bangun tidur dandan, itu permintaan suami, jalanin. Kenapa? Jangan kayak yang begini nih. Maaf, saya mau tanya sama bapak, bapak terakhir ngelihat istri dandan nemenin bapak tidur kapan? Kapan pak? Apa? Lupa pak? Kelewatan lu jadi istri lu. Gak boleh gitu bu, minimal pakai lipstik, temenin tuh suami tidur. Bis mandi pakai lipstik biar gak pucat-pucat amat kayak orang kurang darah. Bu dikasih nafkah gak sama bapak? Beli gak buat alat dandan? Dipakainya kapan? Teboga otak. Ayo pakai pikiran kita dong. Kalau udah dikasih nafkah, udah dikasih sesuatunya, senengin suami. Pak, bapak seneng ngelihat istri dandan nggak? Ngelihat istri cantik seneng nggak? Ngelihat samping istri kecium wangi seneng nggak? Modalin dong. Ya iyalah, emang dandan perempuan pakai tepung segitiga biru. Donat kali mau diadonin. Bu, ada aib-aib seorang istri nggak boleh kelihatan sama suami. Lu motoin gue mulu dari tadi, lu duduk ngaji PA, atau gue tampar lu.
Ngaji lu ngaji. Mata moto. Dari tadi motonya kesonong lihat yang cakep-cakep. Ya elah. Ya otak lu udah gue tahu dah. Lah. Belagak moto-moto ngeker yang dilihat yang cakep-cakep lah. Sampai mana tadi tuh? Apa? Kondangan. Bu, ada beberapa aib seorang istri yang nggak boleh dinampakkan di hadapan suami. Keusahain jangan sampai tahu. Paham ya Bu? Yang pertama, ada seorang waliyah menyampaikan kepada putrinya yang saat mau menikah, "Nak, jangan pernah engkau tercium bau oleh suamimu. Itu aib. Kecium bau badan kita di hadapan suami, aib." Istri bapak begitu nggak Pak? Apek ya Pak? Yang kedua, jangan pernah membuka mulut di hadapan suami nguap-nguap. Nguap, tahu kan? Jangan pernah menguap di hadapan suami. Tutup kalau nggak mau jalan-jalan. Jangan di hadapan suami. Kita dulu Pak waktu mau ngelamar ngelihat istri udah mulai ngantuk. Wah elah lembut banget. Nguap juga enggak. Tapi begitu setelah nikah, ya Allah kayak kudanil gede banget mulutnya. Jangan ya Bu ya. Aib. Yang ketiga, jangan pernah bersendawa di hadapan suami. Aib, gak boleh. Tuh hati-hati loh. Kadang kita suka tuh begitu tuh. Habis makan di hadapan, gak boleh. Aib. Yang keempat, dilarang seorang istri buang angin di hadapan suami. Hahaha, emang begitu. Dulu belum nikah aja lari ke kamar mandi. Kenapa? Maaf perut kurang enak, buang angin Mas. Ih ya Allah, akhlak banget istri saya. Begitu punya anak dua, ya Allah belok dikit berabat berobot, berabat berobot. Aib, gak boleh. Kenapa? Kalau aib itu sudah terbongkar di hadapan suami, jangan salahin kalau suami rasa sayangnya mulai berkurang. Paham? Bib, kok cuman gara-gara itu cintanya seorang suami bisa berkurang? Maaf, Allah kasih kelebihan, perempuan itu punya perasaan 99. Laki-laki punya akal 99. Akal seorang istri cuma satu, perasaan suami juga cuma satu. Yang sama-sama akal Allah berikan kebesaran kepada suami 99. Makanya suami kalau bangun tidur yang dicari benda dan langsung mau bekerja. Beda sama perempuan. Perempuan kalau bangun tidur perasaan kotor nyapu, perasaan ini belum dimasukin ke mesin cuci ambil, semuanya pakai perasaan. Tapi kalau seorang laki-laki bangun tidur pasti yang dipegang benda. Ada yang HP, ada yang main burung, ada nggak? Ada yang ngelapin motor, ada yang duduk sambil bengong, ada. Karena akalnya mulai berpikir, itu laki-laki. Jadi sampai kapanpun bangun tidur ibu jangan diarep ngelihat ibu terus manja, nggak bakal mungkin. Apalagi seorang istri kalau udah dandan cantik datang ke depan suami, suami ditanya, "Yang aku udah cantik belum?" Pasti jawabannya yang nengok doang. Udah jawabannya begitu. Tapi saat seorang istri berbalik badan, dia meninggalkan suami, suami pasti nengok dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kenapa? Karena suami tidak berani untuk bertatapan pandangan mata antara suami dengan istri. Kenapa? Saat dia berpandangan antara mata dengan mata seorang istri dan suami, maka akalnya akan berjalan. Apa yang harus saya buat untuk membahagiakan istri saya? Itu seorang laki-laki. Kalau perempuan mandang istri, mandang suami, bukan pakai akal, tapi perasaan. Ya Allah, suami gue kok makin lama makin buncit ya. Ya Allah,
suami saya kok makin kemari makin jelek ya. Tuh perasaannya beda sama laki. Kenapa? Karena Allah berikan kemuliaan. Perasaan perempuan, Pak, maaf, perempuan itu bisa ngebagi hati dalam satu waktu. Biar Bapak tahu nih, perempuan bisa membagi hati dalam satu waktu. Betul apa enggak? Bisa cinta sama harta, bisa cinta dengan anak, bisa cinta sama suami, bisa cinta dengan mertua, bisa cinta dengan jabatan. Makanya perempuan paling gampang memberikan harapan palsu kepada laki-laki. Emang begitu. Lihat, yang jadi, maaf ya, yang banyaknya jadi orang gila laki apa perempuan? Tahu? Laki apa perempuan? Kenapa? Korban PHP dari perempuan. Laki-laki Allah kasih perasaan satu, maaf, laki-laki itu Allah kasih kelebihan. Makanya laki-laki kalau udah cinta satu perempuan gak bakal pindah ke lain hati. Betul nggak Pak? Nggak percaya ibu? Kalau ada yang ibu harap bilang itu enggak, berarti ibu udah ngebongkar aib ibu di depan suami. Paham ya bu ya? Ini rumah tangga ya. Setelah rumah tangga kalau udah satu sama lainnya bisa saling ngehormatin, aman. Ibu kalau mau masuk surga jadi bidadari surga, apa kuncinya? Sabar. Sabar ngadepin suami model bagaimana aja, sabar. Bib, suami saya tukang emosi, sabar. Bib, suami saya kalau mau apa-apa marah-marah, sabar. Bu, ada seorang wanita, seorang istri dijadikan bidadari surganya Allah. Punya suami bengis jahat, wah Allah ngaku Tuhan. Siapa bu? Siapa? Firaun punya istri siapa? Siti Asia. Kok bisa jadi bidadari surga punya suami model Firaun? Maksiat, jahat, ngaku Tuhan, tapi seorang istri bisa masuk ke dalam surga. Buah kesabaran. Ngadepin suami model kayak Firaun dan taat kepada suami. Bu, saya mau ditanya di sini. Di sini ada ibu yang model suami kayak Firaun? Ada nggak? Kenapa nggak bisa sabar ngadepin suami? Karena kurang ngaji. Ngaji bu, nuntut ilmu bu. Jangan sekedar cuman dengar pengajian setahunan. Kalau datang maulid datang ngedengerin siapa yang ceramah, oh ya mau lihat, pulang ilmunya nggak dibawa. Cuman mau ngedengerin halnya itu aja. Jangan Pak, tanggung jawab kita dunia akhirat. Aufan, maafin, Allah sudah catat nama kita, Allah sudah tahu bagaimana tingkah laku kita. Allah cuma ngasih peringatan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jauhin keluarga kita wahai orang yang beriman dari siksa api neraka. Kalau udah seorang laki-laki membawa istrinya sampai ke gerbang pintu surga, ini adalah cita-cita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Salat berdua jangan ditinggalin, baca Quran saling satu sama lain. Aufan baca Quran, yang koreksi istri, istri baca Quran, yang koreksi Aufan. Ini kan bisa. Kalau ini sudah terjalan, salat berjamaah jangan pernah ditinggalin. Kenapa? Berkah dalam rumah tangga tergantung ibadah kita dengan istri. Tuh hati-hati. Hidup kalau urusan rezeki urusan Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar. Suami cari kerja, suami lagi dapat nyari pekerjaan atau menunggu hasil gaji. Seorang istri apa tugasnya? Salat duha 4, 6, 8, 10 atau 12, minta sama Allah biar rezeki Allah berkahkan. Jangan sekedar cuman suami jalan kerja, yang istri main-main, buka handphone, live TikTok, nonton Instagram. Jangan. Kenapa? Quran itu jauh lebih baik. Karena setiap manusia kalau udah diukur masalah dunia bakal binasa. Jangan pernah dekat-dekat, usahain dunianya jauhin dulu dari hati. Kalau dunia sudah dijauhin dari hati, insya Allah sorga kita akan gapai. Apapun di dalam hidup cari keberkahan. Saya mau tanya, mau hidup berkah apa mau hidup kaya? Mau hidup kaya apa mau hidup berkah? Kalau saya pengen jadi orang kaya yang berkah. Jangan ikut-ikut ya. Apa sih arti berkah? Tahu nggak?
Cabe, tahu cabe? Pernah makan cabe? Apa rasanya? Pernah lihat pedesnya? Pernah bisa dipegang pedesnya? Kok bisa tahu pedes? Apa? Berkah pun begitu. Berkah itu nggak bisa dilihat, berkah itu nggak bisa dipegang, tapi bisanya dirasa. Kalau berkah itu sudah ada dalam hidup kita, intinya deh, gampang, paling gampang. Arti berkah, duit di kantong belum habis, udah datang lagi, itu namanya berkah. Paham? Ya kalau udah duit urusannya paham sudah. Paham ya? Jadi ya kalau kita selesai sholat jangan cuman minta urusan rezeki, jangan minta urusan rezeki. Maaf, kalau rezeki udah pasti Allah berikan buat kita. Yang diminta apa? Doa yang paling mahal itu dalam hidup adalah taufik dan hidayah. Taufik hidayah itulah doa yang paling termahal. Jika seseorang sudah jauh dari Allah, taufik hidayah enggak akan pernah dekat dengan kita. Bu, yang di pinggir jalan hati-hati. Iya, yuk. Enak juga ceramah di sini, ada istirahatnya ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kadang hidup kita ada ujian, betul? Betul nggak? Tadi kan Kiai sudah bilang, orang yang ada ujian berarti mereka itu punya kelas di mata Allah. Allah janji di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap orang yang punya kesulitan pasti Allah kasih kemudahan. Yakin apa enggak? Percaya apa enggak? Bu, anak siapa? Dipegang aja bu. Bu, pegang. Nih saya jadi pengen ngebahas anak, boleh enggak? Boleh ya. Ini surga ada di bawah telapak kaki siapa bu? Yakin? Itu dulu, kalau sekarang mah ada di kuota. Betul nggak? Saya nggak ngomong banyak, di hadapan saya tuh sekarang lagi pada pegang handphone anaknya. Betul nggak? Saya cuman mau bilangin, jauhin anak dari handphone bu. Jujur, ibu, anak nantinya akan lebih nurut dengan handphone dibanding lisan seorang ibu. Ayah bicara tidak akan pernah lagi didengar oleh seorang anak. Dulu kita kalau ngelihat orang tua melotot aja udah kabur. Betul nggak? Sekarang ngelihat anak-anak sekarang kalau ngelihat anak orang tua melotot, apa yang dilakuin? Diketawain kita. Sudah nggak ada harga orang tua di mata anak. Kenapa? Karena cara pendidikan kita yang salah. Maaf, beribu maaf. Kalau dulu kita anak sebagai anak ini nangis minta ini minta itu, orang tua ngeliatin aja, ih seneng. Mau apa? Nanti permen dikasih, kita dikasih permen. Kalau mau kondangan, datang kondangan, suruh jagain tempat duduk. Nak, duduk sini, ibu ambil es krim. Anteng itu anak. Sambil nunggu es krim udah diambil, dia makan sambil makan. Nak, tunggu dulu ya, ibu mau ngambil makanan buat kita makan. Nunggu itu anak. Sekarang anak diajak kondangan, suruh jagain tempat atau tas, apa yang dia pegang? Anak nangis bisa berhenti. Anak mau mandi dikasih. Betul. Saya cuma mau tanya, selama ini pendidikan kita dari orang tua salah apa benar? Kita dari orang tua kita salah apa benar? Giliran kita ke anak kita salah apa benar? Saya mau tanya, alasannya apa sih anak dikasih handphone terus? Biar apa? Apa? Biar anteng. Saya kasih amalan biar anak anteng, boleh? Cekek. Mau anteng? Mau anteng? Cekek. Mana ada anak kecil anteng ibu?
nggak bakal ada. Nah tadi baru kita lihat tuh anak lari-larian lagi. Ya wajar, namanya juga anak, karena otaknya itu cuman main. Kalau anak cuman hidupnya cuman main, ya itu tingkah lakunya. Ibu mau ngasih makan, ibu harus kejar-kejar anak, wajar karena itu tempat main buat dia. Kalau bapak yang udah punya akal dikasih makan, Pak yuk kita makan, enggak, kejar dulu, enggak ada. Enggak ada laki-laki yang udah dewasa punya akal digituin mau, enggak ada. Makanya fungsi itu jangan sampai hilang. Anak adalah rezeki dari Allah yang bisa menyebabkan fitnah dunia, fitnah akhirat. Maaf Bu, anak itu kadang, maaf, kalau ketemu anak bandel, anak tukang marah, anaknya badung, dikasih nasihat nggak mau, tiap hari tukang nyambitin genteng orang. Kira-kira begitu dia sambit, yang punya rumah marah nggak? Keluar nggak? Bilangnya apa? Hei, anak siapa itu? Itu yang pertama keluar dari mulutnya. Tapi kalau punya anak soleh, baik, ranking, pintar, yang ditanya apa? Nak, namanya siapa? Nak, tinggal di mana? Nama orang tua nggak bakal ditanya. Tapi kalau ini anak badung, yang ditanya, anak siapa kamu? Pendidikan dari orang tua itu sangat penting. Hati-hati. Kalau sudah anak jauh dari Allah, hati-hati, orang tua akan juga jauh dari surganya Allah. Didik mereka dengan Al-Quran. Maaf, ini sedikit dari saya. Saya jujur, saya tadi harusnya ceramah jam 2. Tadi karena memang di rumah lagi banyak tamu, saya bilang saya ceramah habis asar aja. Tapi alhamdulillah tadi Kiai sudah menyampaikan ilmu, dan alhamdulillah saya cuma sebagai pelengkap. Tadi kalau sudah ada, kalau pepatah bilang kalau sudah ada air, debu nggak perlu lagi kepake. Kalau sudah ada air, wudhu sah, debu nggak bakal kepake. Jadi tadi yang udah disampaikan adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terakhir dari saya cuma kasih tahu, Bu, Pak, maaf, beribu maaf. Yang namanya manusia itu, kita nih kan semuanya belum tentu punya anak, tapi kita adalah anak dari orang tua kita. Betul apa enggak? Sadar nggak orang tua kita pernah gila gara-gara kita? Sadar nggak? Nggak sadar. Saat bapak nyuapin anak, dikasih sepeda, muter aja tuh anak. Manggilnya apa? Nak, sini nak, isi bensin dulu, isi bensin. Ini anak apa motor? Betul? Pertama. Yang kedua, ibu mau nyuapin anak, ada permainannya. Nak, buka mulutnya nak, goa nih. Ini pesawat mau masuk goa nih nak. Tuh. Ada ngengengengnya lagi. Sejak kapan pesawat bunyi ngengengeng? Gila nggak? 2. Ketiga, saya mau tanya, kenapa anak setelah mandi dibersihin dikotorin lagi? Kenapa Bu? Pakai bedak sampai celemotan, sampai kayak buah kesemek. Kenapa? Alasannya apa? Itu bedak wangi nggak? Dipakai sedikit wangi nggak? Kenapa harus sampai celemotan? Berapa tuh? Berapa? 3. Gila nggak? Keempat, anak bayi, anak umur 4 bulan, 5 bulan sampai 7 bulan, mandinya di bak nggak? Di bak nggak? Dimandiin. Anak kecil kalau kena air ciplak-ciplakan, ketawa nggak? Orang tua ikutan gila? Ikutan. Ngelihat anak begitu orang tua jadi gila. Dinyanyiin lagi. Bebek mandi di pakai sabun. Itu namanya orang tua paling gila. Anak sendiri dibilang bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Ayo. Gila yang keberapa? 4. Ada lagi yang lebih gila? Ada. Selesai dimandiin, ditaruh di atas tempat tidur, diperlakin. Setelah diperlakin ini anak diminyak telonin, dikasih bedak. Yang namanya bayi kalau kena kulit manusia yang kita dewasa, dia geli. Makanya tingkahnya makin jadi, tangan bergerak, kaki bergerak. Betul apa enggak? Sambil ketawa, orang tua jadi gila ngelihat tingkah anak. Betul enggak? Ada lagu yang dinyanyiin tapi saya nggak tahu siapa penciptanya. Mungkin orang Pemalang ada yang tahu. Nang ning ning nah. Nang ning. Siapa penciptanya lagu? Ada yang tahu?
Ini lagu ada lanjutannya Bu Pak, ada lanjutannya nih. Dia lagi minyakin, dia lagi bedakin sambil nyanyi. Nang ning ning nah, nang ning ning nah. Anak siapa? Anak siapa? Yang mandiin dia, yang minyakin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Orang tua gila gara-gara anak. Terus udah gede ibu mau biarin, mau jauhin dia dari Allah. Kegilaan kita saat kemarin tidak akan ada satu kemanfaatan apa yang telah dijalankan seorang anak. Didik mereka tentang agama, jauhkan mereka dari handphone. Kenapa? Generasi saat ini banyak yang jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Banyak yang jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW. Maka dari itu didik anak-anak kita makin terus dekat sama Allah. Jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Bu, Pak, kalau mau selamat dunia, selamat akhirat, jaga anak-anak kita. Buat pasangan pengantin, ingat, jauhin handphone dari anak nantinya. Ingat, cari rezeki yang halal, jaga rumah tangga di dalam beribadah, jauhin segala kemudaratan yang ada di diri kita. Insya Allah Allah jaga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Hormatin mertua, hormatin orang tua, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya mau ngajak baca salawat, mau, tapi bacanya yang keras ya. Salawat Busyra hafal nggak? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a wa Allah
أفصح ست سعودة ستي رملة ستي ميمونة إنن زينب ستي صافية لن ستي جوهيرية لن ستي جوهيرية بتران سيد إبراهيم سيد قاسم سيد عبد الله أمي كلثوم رقية سيدي فاطمة رقية سيدي فاطمة صلاة الله سلام الله على طه رسول وفي الهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله إلهي سلم بالأمة من الآفات والنعمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله الفاتحة بالقبول وتم كل سؤال وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa Rifki sampaikan. Apabila ada bahasa Rifki yang kurang baik keluar dari lisan yang bodoh ini, semua datang daripada kebodohan Al-Fagir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.